Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmanto dengan NIM 2024 05010155. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam pada periode ketiga dengan fokus pada dua tokoh penting, yaitu Syah Waliullah dan Muhammad Iqbal. Keduanya hidup di masa krisis umat Islam dan menawarkan gagasan ekonomi Islam yang berkeadilan dan relevan pada zamannya. Langsung saja kita masuk pada pemikiran Syah Waliullah Ad-Dehlawi. Syah Waliullah adalah ulama besar dari Delhi, India, yang hidup pada masa kemunduran Kekaisaran Mughal. Saat itu kondisi umat Islam sangat memperhatikan. Kekayaan hanya dikuasai oleh elit penguasa, sementara rakyat hidup dalam kemiskinan. Setelah menuntut ilmu dari Hijaz, terutama dalam bidang hadis dan fikih, Syah Waliullah kembali ke India dengan semangat pembaruan. Ia melihat bahwa persoalan ekonomi bukan sekedar masalah harta, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan moral pengusaha. Menurut Syah Waliullah, ekonomi adalah bagian dari syariat Islam. Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga nilai moral dan kemaslahatan bersama. Ia menegaskan bahwa keadilan ekonomi adalah syarat utama stabilitas masyarakat. Dalam konsepnya, Syah Waliullah sangat menekankan keadilan distribusi kekayaan, serta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Karena itu, ia mendukung zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, Syah Waliullah juga membahas pembagian kerja. Menurutnya, setiap orang memiliki keahlian yang berbeda, dan spesialisasi kerja akan menguatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pemikirannya sudah sangat maju, bahkan sebelum teori ekonomi modern berkembang. Terkait kepemilikan harta, Syah Waliullah mengakui hak milik individu, namun ia menegaskan bahwa harta pada dasarnya adalah amanah dari Allah, sehingga penggunanya harus bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Ia juga menekankan peran negara dalam ekonomi. Negara tidak boleh pasif. Penguasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola pajak secara adil, menegakkan hukum, dan melindungi kelompok lemah. Karena itu, Syah Waliullah mengkritik keras gaya hidup mewah para penguasa yang menghabiskan harta negara sementara rakyat menderita. Tujuan utama ekonomi menurut Syah Waliullah adalah menjaga maqasid syariah dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan harmoni sosial. Kemudian pemikiran Muhammad Iqbal. Tokoh kedua adalah Muhammad Iqbal, seorang filsuf dan pemikir muslim yang hidup pada masa kolonialisme Inggris di India. Pada masa ini, umat Islam mengalami eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketertinggalan pendidikan. Iqbal memandang bahwa ekonomi bukan sekedar sistem produksi dan distribusi, tetapi juga sarana untuk membentuk manusia yang bebas, kreatif, dan bermoral. Ia menolak sistem ekonomi yang menghilangkan dimensi spiritual manusia. Iqbal mengkritik kapitalisme karena sistem ini menekankan akumulasi modal tanpa batas dan melahirkan eksploitasi serta ketimpangan sosial. Namun di sisi lain, Iqbal juga mengkritik sosialisme karena dianggap meniadakan kebebasan individu dan mematikan kreativitas. Menurut Iqbal, Islam adalah jalan tengah. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi membatasinya dengan tanggung jawab sosial dan nilai moral. Dengan demikian, keadilan ekonomi dapat terwujud tanpa mengorbankan kebebasan manusia. Iqbal juga menekankan kepentingan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan mencegah penumpukan harta. Selain itu,
Iqbal menegaskan perlunya ijtihad dalam ekonomi Islam agar sistem ekonomi Islam tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Tujuan akhir ekonomi menurut Muhammad Iqbal adalah pembangunan manusia, yaitu manusia yang bermoral, mandiri dan bebas dari penindasan serta eksploitasi ekonomi. Sebagai kesimpulan, baik Syah Waliullah maupun Muhammad Iqbal sama-sama menekankan bahwa ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pembangunan manusia, bukan semata-mata pada keuntungan material. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.